Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai analytical thinking for business improvement yang kami sebut dengan tiket, yaitu digitalisasi pemeriksaan tiket kereta api pada PT KAI. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Fauzan Ramadan, kemudian ada rekan saya, Febrina Togamas Putri, dan juga Muhammad Wafiuddin. Next. Kemudian yang pertama ada profil perusahaan. PT Kereta Api Indonesia, Persero, atau biasa disingkat dengan KAI atau PT KAI, adalah badan usaha milik negara yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT KAI meliputi visi angkutan penumpang dan juga angkutan barang. Karena perusahaan ini memiliki visi yaitu untuk menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Kemudian misi dari perusahaan ini adalah yang pertama, untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan juga teknologi. Kemudian misi yang ketiga ada untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait dengan transportasi. Next. Kemudian ada logo perusahaan. Bentuk dari logo perusahaan ini yang pertama terinspirasi dari bentuk rel kereta yang digambarkan dengan garis menyambung ke atas pada huruf A. KAI diharapkan terus maju dan menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik yang terintegrasi, terpercaya, bersinergi, dan kelak dapat menghubungkan Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Dengan menggunakan typeface italic yang dinamis dan dimodifikasi pada huruf A, menggambarkan karakter KAI yaitu yang progresif, berpikiran terbuka, dan terpercaya. Kemudian ada grafik yang tegas namun ramah dengan perbedaan warna pada huruf diharapkan dapat mencerminkan gabungan yang harmonis dan kompeten antara KAI dan juga seluruh pemangku kepentingannya. Kemudian logo dari segi warnanya, terdapat perpaduan antara warna biru tua yang menunjang stabilitas, profesionalisme, amanah, dan kepercayaan diri, yang ditambah dengan aksen warna oranye yang menunjukkan antusiasme, kreativitas, tekad, kesuksesan, dan kebahagiaan. Next. Kemudian budaya perusahaan, PT KAI memiliki budaya yang mereka sebut dengan akhlak, yaitu singkatan dari A, amanah, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kemudian ada kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kemudian ada harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Keempat ada loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian ada adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kemudian yang terakhir ada kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Next. Kemudian ada sejarah singkat perusahaan. Pada tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Semenjak itu, kereta api Indonesia diambil alih Jepang dan berubah nama menjadi Ryukyu Sokyuku atau Dinas Kereta Api. Nah, selama penguasaan Jepang, operasional kereta api hanya diutamakan untuk kepentingan perang. Salah satu pembangunan di era Jepang adalah lintas Saketi Bayah dan Muaro Pekanbaru untuk pengangkutan hasil tambang batu bara guna menjalankan mesin-mesin perang mereka. Namun Jepang juga melakukan pembongkaran rel sepanjang 473 km yang diangkut ke Burma untuk pembangunan kereta api di sana. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambilan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai Jepang. Puncaknya adalah pengambil alihan kantor pusat kereta api Bandung pada tanggal 28 Desember 1945. Kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Hal ini sekaligus menandai berdirinya Jawatan Kereta Api Indonesia, Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKA-RI. Ketika Belanda kembali ke Indonesia pada tahun 1946, Belanda membentuk kembali perkereta-apian di Indonesia bernama Stadspoorwegen atau Vereniging Spoorwegbedrijf atau biasa disingkat dengan SS dan atau VS. Penggabungan SS dan seluruh perusahaan kereta api swasta kecuali DSM. Next. Kemudian berdasarkan Perjanjian Damai Konferensi Meja Bundar atau KMB, pada tahun 1949 dilaksanakan pengambil alihan aset-aset milik pemerintah Hindia Belanda.
pengalihan dalam bentuk penggabungan antara DKARI dan SS atau VS menjadi Jawatan Kereta Api atau DKA pada tahun 1950. Pada tanggal 25 Mei, DKA berganti menjadi Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. Pada tahun tersebut mulai diperkenalkan juga lambang wahana daya pertiwi yang mencerminkan transformasi perkeretaapian Indonesia sebagai sarana transportasi andalan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa tanah air. Selanjutnya, pemerintah mengubah struktur PNKA menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA pada tahun 1971. Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan, PJKA berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka pada tahun 1991. Kemudian Perumka berubah menjadi Perseroan Terbatas, yaitu PT Kereta Api Indonesia Persero pada tahun 1998. Saat ini PT Kereta Api Indonesia Persero memiliki 7 anak perusahaan atau grup usaha, yakni KAI Service, KAI Bandara, KAI Komuter, KAI Wisata, KAI Logistik, KAI Properti, dan juga PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Next. Kemudian ada kondisi PT KAI saat ini. Kondisi PT KAI saat ini sudah memiliki keberagaman fitur KAI Akses, di mana dalam fitur tersebut sudah memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan memudahkan penumpang dalam menggunakan kereta api. Dengan adanya masa pandemi ini, teknologi KAI Akses ini mengurangi terjadinya kontak fisik antara petugas dan penumpang. Tetapi KAI Akses ini masih harus memiliki inovasi agar semua proses yang berjalan dapat menerapkan perkembangan teknologi seperti artificial intelligence. Saat ini PT KAI masih menggunakan metode tradisional dalam pengecekan tiket di dalam kereta yang dilakukan oleh kondektur. Nah, hal tersebut itu sangat memungkinkan adanya kecurangan antara penumpang ilegal dan juga kondektur untuk melakukan perjalanan tanpa membeli tiket resmi dari PT KAI. Next. Kemudian pada saat ini perusahaan kereta api itu sudah tidak lagi monopoli. Karena pada akhir Maret tahun 2007, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa investor swasta maupun pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengelola jasa angkutan kereta api Indonesia. Dengan demikian, pemberlakuan undang-undang tersebut secara hukum mengakhiri monopoli PT KAI dalam mengoperasikan kereta api Indonesia. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada digitalisasi pemeriksaan tiket kereta api. Kami mengusulkan teknologi digitalisasi pemeriksaan tiket kereta api yang kami berikan nama tiket atau tiket kereta elektronik untuk memajukan perusahaan PT KAI. Karena hal ini kami nilai dapat memberikan efektivitas dalam operasional perusahaan karena tidak diperlukan petugas pemeriksa tiket. Selain itu, sistem ini juga meminimalisir adanya penumpang yang tidak memiliki tiket masuk ke dalam kereta. Next. Nah, kemudian ada manfaat yang diberikan dari sistem tiket ini sendiri. Yang pertama yaitu membuat biaya operasional menjadi semakin efisien. Yang kedua, meningkatkan keamanan kereta dari penumpang gelap atau ilegal. Yang ketiga, dapat meningkatkan mobilitas konsumen karena proses administrasi penumpang hanya memerlukan waktu yang singkat. Yang keempat, memberikan kenyamanan transaksi bagi konsumen karena tidak perlu antri dan pembelian tiket dapat dilakukan di mana saja. Next. Nah, digitalisasi tiket yang kami usulkan adalah digitalisasi tiket dengan menggunakan mobile tiket atau tiket yang berada dalam handphone masing-masing pembeli tiket. Tiket berisikan data mengenai nama kereta, tujuan, jam keberangkatan, nomor tempat duduk, dan nomor kode transaksi. Selain itu, kode juga memiliki barcode dan nomor kode barcode agar penumpang dapat masukkan sendiri nomor kode barcode jika barcode gagal dipindai. Penumpang melakukan scan barcode untuk memasuki area stasiun atau peron, dan untuk check-in pada bangku kereta sesuai dengan nomor bangku yang sesuai dengan yang tertera di tiket. Next. Prosedur untuk check-in di stasiun. Penumpang yang akan masuk ke dalam stasiun sudah harus memiliki tiket. Karena untuk masuk ke dalam area stasiun, penumpang harus melakukan scan barcode untuk memastikan hanya penumpang yang sudah memiliki tiket yang bisa memasuki area stasiun atau peron. Tiket yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam stasiun adalah tiket dari semua jenis kereta dan jam keberangkatan. Next. Prosedur check-in pada kereta. Di dalam kereta, di tiap bangku penumpang terdapat barcode scanner untuk penumpang melakukan check-in, bahwa penumpang telah duduk di bangku penumpang tersebut sesuai dengan tempat duduk yang tertera di tiket. Penumpang harus melakukan scan barcode untuk check-in dan memastikan bahwa bangku tersebut telah diisi oleh penumpang yang tepat sesuai dengan posisi tempat duduk dengan tiket.
Selain itu, di bangku penumpang juga terdapat sensor yang dapat mengindikasikan apakah bangku tersebut sedang diduduki atau tidak. Sensor ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada penumpang di bangku itu yang belum melakukan check-in. Next. Penyediaan scanner di tiap bangku ini bertujuan sebagai pengganti petugas pemeriksa tiket untuk memeriksa jika setiap penumpang sudah memiliki tiket. Sedangkan sensor di tiap bangku berfungsi untuk mengetahui apakah terdapat penumpang di bangku kereta yang belum melakukan scan check-in. Penumpang yang tidak melakukan scan check-in bisa merupakan penumpang yang kesulitan melakukan scan atau penumpang ilegal yang tidak memiliki tiket. Next. Kemudian ada teknologi yang digunakan. Nah, dalam mewujudkan rancangan digitalisasi kami ini, diperlukan adanya teknologi yang memadai, seperti adanya yang pertama, yaitu ada artificial intelligence. Yang kedua ada Internet of Things atau IoT. Yang ketiga ada cloud computing. Yang keempat ada machine learning. Nah, kemudian ada artificial intelligence. Artificial intelligence didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Sebuah mesin dan komputer berusaha mereplikasi atau menstimulasikan kecerdasan manusia dalam sebuah mesin, sehingga mesin dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, di mana mesin yang meniru fungsi kognitif yang diasosiasikan dengan pikiran manusia, seperti belajar dan problem solving. Ini menurut Russell, Stuart J. Norvig, dan Peter pada tahun 2009. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Wafi. Ya baik, selanjutnya mengenai penerapan artificial intelligence dalam tiket. Dalam tiket sendiri, artificial intelligence berperan untuk menjadikan kereta dan stasiun milik PT KAI menjadi sebuah Internet of Things, di mana stasiun dan kereta dapat beroperasi sendiri untuk mengetahui dan memeriksa apakah semua penumpang sudah memiliki tiket resmi yang dibeli dari PT KAI. Karena artificial intelligence dapat memberikan sebuah objek kemampuan untuk mengolah data dan membuat keputusan seperti memutuskan apakah terdapat penumpang ilegal di dalam kereta. Selanjutnya, Internet of Things. Internet of Things sendiri atau IoT merupakan teknologi komunikasi antar mesin dengan menggunakan internet sebagai medianya. Bentuk komunikasi pintar ini juga disebut machine to machine atau M2M dengan manusia sebagai pengelola juga penggunanya. Lalu penerapan dari Internet of Things dalam tiket ini seperti teknologi seperti artificial intelligence, machine learning, dan computer vision bisa ditambahkan ke sistem IoT. Dalam penerapan ini terdapat 4 elemen yang dapat diaplikasikan, yaitu sensor atau device yang pengaplikasian sensor dalam tiket itu mengenai penggunaan sensor pada tiap bangku penumpangnya. Juga dengan scanner untuk barcode tiket yang melakukan check-in, lalu konektivitas, lalu juga data processing dan dashboard atau user interface. Selanjutnya, cloud computing. Sederhananya, cloud computing ini adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Lalu sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server database, jaringan, dan perangkat lunak. Lalu daripada penyimpanan banyak file di hard drive atau penyimpanan lokal di komputer atau handphone, penyimpanan berbasis cloud kemungkinan Anda menyimpan file selama Anda memiliki akses ke internet. Lalu penerapan cloud computing dalam tiket ini, cloud teknologi berfungsi sebagai database penumpang digital yang dapat diakses oleh pihak PT KAI sendiri. Cloud teknologi terhubung dengan sensor dan scanner yang ada di tiap bangku penumpang kereta untuk mengumpulkan data mengenai jumlah tiket yang terjual, jumlah bangku yang berpenumpang, dan berapa bangku yang penumpangnya sudah melakukan check-in.
Selanjutnya, terdapat teknologi machine learning, di mana merupakan cabang aplikasi dari artificial intelligence dengan fokus pada pengembangan sebuah sistem yang mampu belajar sendiri tanpa harus berulang kali diprogram oleh manusia. Namun, sebelum mengeluarkan sebuah hasil data dari perilaku objek, machine learning sendiri membutuhkan data awal sebagai bahan belajarnya. Lalu penerapan machine learning di dalam tiket ini, machine learning menggunakan algoritma yang mencerna rangkaian data, lalu mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dianalisis, serta menggunakan kesimpulan tersebut untuk menyelesaikan tugasnya dengan cara yang paling efektif. Dalam tiket ini, machine learning dapat berperan untuk mencerna data dari terdapat di bangku penumpang jika sudah terdapat penumpang di bangku tersebut, maka akan ada dua kemungkinan. Penumpang melakukan scan check-in, lalu kedua penumpang tidak melakukan scan check-in. Dari data ini kemudian machine learning akan mempelajari bahwa penumpang tidak melakukan scan, maka penumpang tersebut kemungkinan mengalami kesulitan scan, atau penumpang tersebut adalah penumpang ilegal yang tidak memiliki tiket. Sekian presentasi dari kami, mungkin ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.